Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan nama Miss Sandra Julinawati Eskom. Anak-anak bisa memanggil Miss Sandra. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ambil sikap sesuai dengan agamanya. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu Mars Mutiara Bangsa 6 dulu ya. Anak-anak sudah tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. The name of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa, is the best. The name of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa, is very good. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak masih ingat gak yel-yel Mutiara Bangsa? Yuk sama-sama, SD Mutiara Bangsa. Smart, kreatif, independen, and wise. Yeay! Ikrar Mutiara Bangsa. Kami keluarga Sekolah Mutiara Bangsa berikrar untuk menjadi insan cerdas, kreatif, mandiri, dan bijaksana yang penuh cinta kasih tanpa membedakan ras, suku, dan agama, serta saling menghargai dan menghormati untuk kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Hai anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini Miss akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih TIK itu? Yuk sama-sama lihat. TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan. Pengolahan di sini maksudnya menggunakan alat. Komunikasi dilakukan bertujuan untuk bertukar informasi. Komunikasi itu maksudnya saat kita berbicara dengan orang lain ya. Contohnya, mendapat informasi dengan bercerita kepada teman, orang tua, kakak, adik ya. Juga bisa dengan menelepon teman, orang tua, kakak, atau adik. Nah, itu kan kita berbicara dengan orang lain. Selain dengan berkomunikasi, kita juga bisa mendapat informasi dengan cara membaca koran, menonton berita, dan mendengarkan siaran radio. Tahu nggak anak-anak apa saja yang termasuk dalam komunikasi? Yang pertama, ada komputer. Komputer ini dapat membantu kita mendapat informasi dengan melihat gambar, video, dan mendengarkan suara. Dengan komputer, kita juga dapat belajar untuk mengetik huruf dan angka. Kita juga dapat belajar menggambar menggunakan aplikasi ya. Komputer tidak dapat dibawa kemana saja karena membutuhkan kabel yang terhubung dengan listrik untuk menyalakannya. Nah, yang kedua ini adalah laptop. Cara menggunakan laptop dan fungsi laptop sama ya dengan komputer. Perbedaannya, komputer tidak bisa dibawa kemana saja, tapi laptop bisa dibawa kemana saja karena laptop hanya butuh di-charge jika baterainya habis. Yang ketiga ada telepon. Telepon ini membantu kita bertukar informasi dengan cara berkomunikasi. Biasanya untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya saat menelepon orang tua, teman, saudara, ya masih banyak lagi ya. Dengan telepon ini kita hanya dapat mendengarkan suara, tidak bisa melihat gambar. Handphone. Nah, handphone ini kegunaannya sama ya dengan telepon untuk berkomunikasi jarak jauh. Tapi dengan kemajuan teknologi, handphone tidak hanya untuk mendengarkan suara. Kita bisa melihat gambar, video, juga dapat mencari informasi menggunakan internet seperti menggunakan YouTube atau Google. Perbedaan telepon dengan handphone juga
Sama ya seperti komputer dan laptop. Handphone ini tidak membutuhkan kabel, ya. Dia hanya butuh di-charge jika baterainya habis. Jadi, mudah dibawa kemana saja. Nah, berikutnya ini ada bel. Bel ini biasa digunakan di rumah-rumah ya. Bel ini adalah salah satu alat yang membantu untuk berkomunikasi dengan cara mengeluarkan suara. Jika ada orang yang menekan bel di depan rumah, sehingga pemilik rumah tahu jika ada orang yang bertamu atau menunggu di depan rumah. Nah, berikutnya ini ada radio. Anak-anak pernah lihat radio ini? Radio ini adalah salah satu alat yang membantu kita mendapat informasi dengan mendengarkan siaran radio. Dengan radio ini, kita hanya dapat mendengarkan suara, tidak bisa melihat gambar ya. Zaman dahulu, banyak yang menggunakan radio, tapi zaman sekarang sudah banyak kemajuan teknologi, radio ini sudah jarang dipakai. Nah, kalau ini, anak-anak pasti punya di rumah. Iya, betul, ini televisi. Televisi ini membantu kita mendapat informasi dengan cara menonton berita dan acara TV lainnya. Di televisi ini kita bisa melihat gambar, video, dan mendengarkan suara. Berikutnya ada handy talkie atau walkie talkie. Anak-anak tahu ini nggak? Biasanya ini dipakai security atau polisi, ya. Handy talkie atau walkie talkie digunakan untuk bertukar informasi. Kegunaannya sama seperti telepon. Tapi handy talkie atau walkie talkie ini hanya dapat berkomunikasi pada jarak tertentu atau tidak bisa terlalu jauh ya. Handy talkie atau walkie talkie ini menggunakan baterai sehingga hanya perlu di-charge. Ada juga yang perlu diganti baterainya. Jika berkomunikasi dengan handy talkie, kita hanya dapat mendengarkan suara seperti telepon. Nah, anak-anak, yang berikutnya ini ada lonceng. Siapa yang pernah lihat lonceng? Lonceng ini salah satu alat yang membantu berkomunikasi dengan cara mengeluarkan suara. Biasanya, alat ini digunakan sekolah untuk memberi tanda kepada siswa waktu masuk sekolah, waktu istirahat, dan waktu pulang sekolah. Tapi zaman sekarang biasanya kita sudah menggunakan bel ya, yang bunyinya lebih keras daripada lonceng. Nah, ini yang terakhir nih, anak-anak pernah lihat nggak? Ini namanya megafon atau toa ya. Megafon atau toa ini kegunaannya untuk membantu mengeraskan suara. Biasanya megafon atau toa ini digunakan untuk berbicara atau memberi aba-aba atau perintah kepada banyak orang. Contohnya saat kunjungan pendidikan, para guru menggunakan toa untuk berkomunikasi dengan para siswa supaya semua siswa bisa mendengarkan gurunya berbicara atau saat akan melakukan kegiatan. Nah, tugas hari ini anak-anak menuliskan nama alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Nanti gambarnya akan Miss berikan ya. Sebelum kita selesai hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ambil sikap doanya. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.